Pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini saya ini pengen mohon maaf buat teman-teman karena ada yang berkomentar katanya lagu atau musik yang ada di videoku itu mengganggu gitu, nggak mengganggu suara yang mengganggu pembicaraan suara yang lagi ngomong gitu ya. Jadi gini guys, di dalam video itu kan gue tuh ambil dari TikTok. Itu biasanya ada musik-musik yang membuat kalau kita upload ke YouTube itu dapat pelanggaran hak cipta. Jadi itu saya menghindari dari itu agar YouTube saya itu tidak kena banned guys tuh. Jadi tidak terkena pelanggaran dari YouTube nanti. Kalau video itu ada musiknya dan musik itu kena hak cipta, itu nanti ada pelanggaran untuk saya guys, untuk YouTube saya gitu. Jadi seperti itulah guys gitu. Jadi mohon maaf. Biasanya kan bunyinya gini tuh. Kalau ada musik tuh biasanya bunyinya itu memang sengaja saya buat seperti itu gitu. Kan gitu kan biasanya kan. Jadi itu memang sengaja guys, agar tidak terkena hak cipta. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada video yang tidak membuat kalian nyaman gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah mengingatkan. Terima kasih. Gini guys, ini ada video satu dimana video ini penting buat gua untuk gua reaction, karena setiap videoku pasti ada omonganku guys, omongan atau cakapku yang bercakap tentang masalah ini guys gitu, yang berbicara tentang masalah ini, dimana gua tuh selalu ngomong tirulah, contohlah Malaysia gitu, pasti ngomong seperti itu guys. Ternyata guys, sekarang pemerintah Indonesia itu sekarang lagi mengkaji atau membuat satu peraturan yang sama seperti di Malaysia gitu. Seperti apa? Ini dia guys. Pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi mulai Januari 2025. Rencana penerapan aturan wajib asuransi kendaraan ini ternyata dikeluhkan karena menambah beban masyarakat. Anda pemilik kendaraan bermotor? Bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam mulai tahun depan. Selain biaya perawatan, pajak tahunan hingga akomodasi harian, terhitung tahun 2025, biaya untuk kendaraan Anda bisa bertambah karena iuran asuransi kendaraan. Ya, pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi Third Party Liability atau TPL mulai Januari 2025. TPL adalah asuransi yang menanggung resiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang PPSK yang sudah ditetapkan 12 Januari 2023. Pemerintah kini sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau PP paling lambat terbit 2 tahun setelah Undang-Undang PPSK diundangkan atau 12 Januari 2025. Saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit memang sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor. Yang jadi masalah, bagaimana dengan pembelian mobil bekas yang sudah tidak terdaftar asuransi? Hal ini pun banyak dikeluhkan warganet yang menyebut penerapan aturan ini akan menambah beban masyarakat. Sebagian warganet melihat penerapan aturan ini bagian dari upaya pemerintah mendapat masukan insentif lewat premi asuransi yang punya potensi hingga 16 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, pemerintah menilai mewajibkan asuransi ini akan membuat masyarakat menyadari pentingnya perlindungan untuk berlalu lintas.
Selain dapat mengganti kerusakan mobil yang kecelakaan, aturan wajib asuransi dapat meliputi biaya pengobatan hingga santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan agar penyusunan peraturan pemerintah tentang program asuransi wajib segera terbit pada 2025 sesuai dengan target. Jadi itu udah biasa ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, dan ada yang tidak. Itu sudah biasa. Setiap peraturan itu pasti, peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, atau setuju atau yang tidak. Itu pasti ada guys gitu. Kali ini gue setuju dengan pemerintah. Gue gak lagi mengkritik pemerintah sekarang ini. Gue setuju dengan pemerintah ini dengan adanya asuransi. Karena di Malaysia ini udah lama digunakan peraturan seperti ini, dan itu berhasil guys, berhasil. Dan kami TKI ini yang kerja di sini, untuk banyak juga dari teman-teman yang sudah punya lesen kendaraan, itu punya kendaraan sendiri, punya ada yang punya kereta, ada yang punya moto gitu. Mereka yang punya lesen itu sangat terbukti ketika kecelakaan atau eksiden di jalan itu bisa mengklaim asuransi kata orang Indonesia gitu guys. Itu sangat terbukti dan sangat bagus banget nih program gitu. Kali ini gue setuju dengan pemerintah. Tapi bedanya guys, pemerintah kita itu dengan kerajaan Malaysia itu gini. Di Malaysia itu moto itu gratis, pajaknya nggak ada pajak. Jadi ketika kita buat insurans misalnya RM100 itu membuat roteknya atau memperbarui rotek atau STNK kalau di sana itu gratis, cuma bayar RM2 kalau nggak salah guys. Insurannya paling nggak itu 90 atau RM100 atau ada juga yang 100 lebih gitu guys. Dan insurans itu bisa diklaim setelah kita kecelakaan atau eksiden lah di jalan gitu. Ketika kita eksiden di jalan itu bisa diklaim ketika kerusakan itu guys gitu. Jadi itu bagus gitu, bagus. Gue setuju dengan pemerintah. Cuman seperti pajak kendaraan itulah harus difikirkan gitu. Karena kenapa banyak masyarakat yang tidak setuju? Kali ini masyarakat tuh banyak yang tidak setuju dengan adanya insuran. Yang pertama itu yang banyak dikeluhkan itu karena di sana itu gaji sangat kecil, udahlah mau bayar insuran lagi, bayar pajak lagi gitu. Ini untuk yang bermotor ya, gua nggak mau ngomong yang punya mobil, yang punya kereta, yang orang kaya itu nggak kepikiran ke situ. Tapi kami yang cuman punya moto yang harganya nggak seberapa gitu, atau kereta yang harganya nggak seberapa gitu, itu pasti kepikiran dan nggak setuju ke situ karena masih mau bayar pajak lagi, ditambah lagi insuran lagi, kan gitu guys. Gitu. Gini guys, bayar pajak kalau bisa lah, pemerintah ini harus dievaluasi nih masalah pajak motor nih. Nggak usah ke mobil, nggak usah ke kereta lah gitu ya. Kita ke moto aja lah. Ya digratisin gitu. Entah itu yang 150 cc ke bawah atau 200 cc ke bawah itu digratisin, itu nggak apa-apa. Itu lebih baik karena mayoriti orang-orang yang memakai moto yang 150 cc ke bawah itu mayoritas orang-orang yang menengah ke bawah atau penghasilan atau gajinya itu kecil. Itu kebanyakan seperti itu, dan itu pun orang-orangnya banyak yang kredit guys gitu. Jadi gini guys, itulah perbedaannya antara di Malaysia itu dengan di Indonesia. Di Malaysia itu gratis guys, rotek atau STNK gitu. Kalau di sini rotek kita nggak ada pajak tuh, moto guys itu. Nggak tahu sampai sisi berapa tuh yang gratis di Malaysia ini. Nah di Indonesia itu belum ada aturan yang seperti itu gitu. Nah alangkah baiknya jikalau diadakan adanya insuran ini, alangkah baiknya digratisin tuh yang untuk yang menengah ke bawah gitu, yang moto-moto yang murah-murah lah gitu ya. Intinya kita ambil gampangnya moto-moto yang murah-murah gitu, digratisin lah pak gitu, kan enak gitu. Kalau di Malaysia kan gratis ya. Masalah insuran atau asuransi itu sangat setuju guys, sangat setuju banget. Bahkan gue pernah membuat satu konten yang mengkritik tentang masalah
asuransi itu tidak diwajibkan di Indonesia. Dan sekarang gue selalu ngomong, waktu itu gue selalu ngomong bahwa di Malaysia itu sangat bagus tuh program seperti ini gitu, masalah asuransi atau insurans ini. Ternyata sekarang udah dibuat oleh pemerintah Indonesia, itu sangat bagus. Tahniah, selamat buat pemerintah, kali ini kalian memang betul-betul memikirkan rakyat ini. Tetapi yang perlu diingat bahwa uang-uang masyarakat ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah gitu, dikorupsi, digelapkan. Itulah karena ini sudah menjadi budaya bagi kita. Itulah kenapa masyarakat banyak yang tidak suka, banyak yang tidak setuju dengan peraturan-peraturan seperti ini, atau aturan ini khususnya ya. Banyak yang tidak setuju karena mayoritas masyarakat itu takut takut dikorupsi lagi gitu, takut uangnya hilang begitu saja gitu. Cuman saran dariku ini bagus, saran dariku gratiskanlah pajak yang motor yang murah-murah, yang mungkin 150 cc ke bawah gitu. Alangkah baiknya digratisin kan, agar tidak terlalu membebani rakyat-rakyat kecil gitu. Kalau yang kaya-kaya nggak usah dipikirin, mereka udah kaya kan, mereka punya duit. Sedangkan kita itu masih mayoritas, masih 75% itu menengah ke bawah. Jadi 75% itulah yang difikirkan sebenarnya. Yang 25% itu kan kaya-kaya, ngapain kita mikirin yang itu. Seperti itulah kira-kira guys. Kali ini gue setuju dengan pemerintah, tapi ada sedikit perbaikan lah, agar lebih kurang sama dengan Malaysia gitu. Kalau bagus gue bilang bagus, kalau enggak gue bilang enggak guys. Kan seperti itu guys, cara mengkritik kan seperti itu. Kalau bagus dibilang jelek kan bodoh itu namanya kan gitu guys. Terima kasih buat semuanya. Ini bagus nih, ini baru gak sakit di telinga dengarnya itu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.